bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih berbicara mengenai kondisi PPKM dan penebalannya dan bagaimana sebenarnya penerapannya agar bisa lebih efektif, terutama di sejumlah daerah. Saat ini saya akan bergabung dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi, Timothy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, apa kabar? Pak Wali, selamat pagi. Ada Pak Wali Kota Depok juga, Pak Muhammad Idris. Selamat pagi, Pak Idris. Selamat pagi, Timothy. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Kita tadi sudah sedikit melihat gambaran bagaimana di beberapa daerah, khususnya tadi Tangerang. Nanti kita akan mendengar juga bagaimana di Depok. Tapi saya mau tahu dulu dari pusat dulu ini, Bang Ali. Saya yakin kepala daerah saja mungkin saat ini sedang pusing bagaimana agar bisa menyelamatkan lebih banyak warganya. Apalagi di pusat, melihat banyak lagi peta-peta yang merah, zona-zona yang masuk zona merah. Mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana mumetnya di pusat saat ini, melihat angka peningkatan corona yang masih sangat tinggi atau bahkan cenderung lebih tinggi lagi. Ya, sebetulnya begini, Mas Timothy ya, kan kalau pemberlakuan PPKM ini kan skala mikro, yang diperketat itu kegiatan masyarakat pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga di setiap wilayah pemukiman. Karena itu memang yang Bapak Wali Kota, Bapak Bupati sebagai tokoh yang mengendalikan ini. Tapi kalau PPKM skala mikro ini kan sebetulnya sesuai dengan zonasi ya. Jadi kalau kita lihat itu kan seperti zonasi hijau, kemudian kuning, oranye, merah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada posisi inilah sehingga bagaimana menjadi tuntutan yang paling terpenting sebagai ujung tombak itu memang adalah Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Bupati. Karena yang seperti Bang Ali sampaikan ya, bahwa pemberatasan kegiatan masyarakat pada skala mikro itu adalah pada pengetatannya di tingkat RT dan RW. Meskipun demikian, Timothy, memang ya kita harus setback ya sedikit ya. Sekiranya kalau kemarin kita berbusa-busa, kemudian berteriak terus-menerus di Kompas TV, Kompas Online, dan beberapa media-media lain, terus-menerus. Kalau kemarin itu pada waktu kita lebaran itu kan memang dilarang untuk dapat mungkin untuk kita bisa menahan diri dan tidak mudik dan lain-lain sebagainya. Kalau ini menjadi bagian perhatian kita semua, ya penularan seperti yang kita bicarakan eskalasinya luar biasa besar kali ini ya itu tidak terjadi. Tapi kan mau bilang apa? Ya sudah terlanjur terjadi ya. Kita harus hadapi dan kita harus siap sehingga memang penting untuk kita bicara juga. Tadi saya dengar dengan Pak Zaki juga, kemudian ini kita bicara dengan Pak Idris lagi, Wali Kota Depok. Begitu, Timothy. Nah, saya langsung ke Pak Wali Kota kalau begitu. Di Depok ini kita tahu pelanggaran dan Pak Wali Kota sudah mengatur aparatnya untuk mencoba menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dulu saja di awal-awal tahun ribuan pelanggaran sudah ditindak. Kondisinya saat ini bagaimana Pak Wali Kota? Apakah lebih baikkah kedisiplinan masyarakat atau justru ditemukan kembali bahwa pelanggaran-pelanggaran ini masih marak terjadi di Depok? Ya, suasana masyarakat warga memang kita rasakan sudah semacam sebelum Lebaran dan ketika menjelang Lebaran ini suasana yang kondusif dalam artian mereka merasa normal, dalam tanda petik. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kami ketika tidak ada pengetatan aturan-aturan yang lebih tegas. Ya misalnya kemarin mohon maaf, larangan mudik iya. Itu berlaku sampai tanggal 17 atau 18, ingat saya, Juni. Nah, sementara mereka ada melakukan, cerdasnya orang Indonesia, masyarakat Indonesia, mereka melakukan mudik setelah itu. Ya, karena larangannya sampai tanggal 18, sehingga tanggal 19 mereka mudik. Maka ada istilah mudik gelombang kedua. Ya, dan di Jawa Timur, mohon maaf Pak Ali, Jawa Timur itu gelombang kedua itu ini sebenarnya waktu Lebaran Ketupat Jawa Timur. Ya, nah ini yang menjadi sebuah permasalahan juga. Ini satu.
Ya, sehingga itu terjadilah lonjakan-lonjakan yang sekarang per hari itu di atas 400 orang per hari di Kota Depok. Kemarin lusa mohon maaf itu sampai menembus angka 653. Ya, 663 per hari sehari itu. Nah, ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Di antara permasalahannya Bang Ali, saya manggil Abang aja ya, Bang Ali, mohon maaf. Pak Timothy. Di antara permasalahannya ada sebuah data dari pusat yang menurut saya ini sumber permasalahan di warga masyarakat. Apa itu? PPKM berskala mikro ini basisnya adalah RT. Kami punya 6.000 RT. 4.500-an RT kami ini dinyatakan zona hijau sesuai dengan kriteria dari PPKM mikro. Ya, hanya 1 atau 2 RT yang zona merah. Yang orange sekitar waktu itu 19, sekarang melonjak 99 RT yang zona orange. Yang kuning sekitar 130, sekarang melonjak 350 RT. Okay. Artinya apa? Artinya ketika kita berkoar-koar, kota sekarang zona orange. Zona orange sudah mendekati merah, yaitu 1,92. Ini harus hati-hati. Nah, mereka RT-RT yang dinyatakan zona hijau, ini berleha-leha Pak Ali. Berleha-leha, dikata kita hijau kok nggak ada masalah gitu. Ketika kita terapkan itu. Nah, ini harus ada ketegasan yang luar biasa bagi kami untuk mengawasi sekitar 4.500-an RT yang mereka sudah merasa zona hijau. Ini tolong bagaimana dikolaborasi atau dipadukan antara data BNPB yang zonasi BNPB dan juga data zonasi yang PPKM mikro. Ini barangkali permasalahannya, Timothy. Ini mungkin kalau dari masyarakatnya pada saat mencari sumber informasi pasti berpatokan pada yang mana yang paling memberi mereka kebebasan. Mungkin itu Pak Idris ya. Yang paling terbaru Pak Timothy, yang paling terbaru adalah PPKM mikro. PPKM mikro ini juga mengharuskan setiap kelurahan ada pos. Pos penjaga yang ini oleh TNI Polri dan kami. Nah, mereka bertanya pada mereka, RT kami gimana? RT kamu zona hijau. Karena tidak ada kasus memang. Akhirnya lebih berleha-leha. Karena memang hitungan keluarga. Nah, kalau tidak ada satu keluarga yang tidak ada berarti dia zona hijau. Ini permasalahan. Nah, Pak Wali Kota, dalam kesempatan ini mungkin Anda bisa menjelaskan, khususnya bagi warga Depok yang menyaksikan dan mungkin bisa menyampaikan pada keluarga maupun kenalan mereka, bagaimana seharusnya mereka itu memaknai zona hijau kalau mereka memang zona hijau, karena toh walaupun zona tersebut hijau, di luar data yang kita lihat khususnya secara nasional itu sangat mengkhawatirkan. Tingkat penularannya itu melesat tinggi sekali dan ini bukan tidak mungkin bisa masuk ke zona hijau. Benar. Dan tingkat memang benar bahwa untuk activity rate di Kota Depok ini 38,5. Artinya masih belum sampai 40%. Bagaimana nasional dan Jawa Barat. Tetapi memang dengan penularan yang begitu deras pada saat ini, ya ini yang menjadi sesuatu hal kami untuk mendorong menjaga mereka sekarang untuk tetap zona hijau. Itu makanya di sebagian RT dengan kreativitasnya RW kami punya kampung siaga RW, kami punya kampung siaga Tangguh Jaya. Mereka inilah yang dengan kreativitasnya mereka membuat kegiatan-kegiatan yang memang membatasi walaupun mereka zona hijau. Saya bilang zona hijau harus dijaga. Dan jangan sampai mereka beralih ke zona kuning. Ya, yang zona merah sudah pasti, itu sudah pasti lockdown berskala mikro. Ini yang kita lakukan. Jadi terima kasih juga kepada teman-teman TNI Polri yang mereka juga sangat luar biasa kolaborasinya dengan kita dengan pengetatan yang sudah kita lakukan pada saat ini. Terima kasih. Nah, mungkin Bang Ali mau mengomentari hal mengenai data tadi, Bang Ali, yang ternyata memang sangat sensitif. Masyarakat itu di tengah kejenuhan ini tentu saja ingin bisa lebih terasa normal, tapi di sisi lain mungkin disalahartikan begitu data-data seperti ini. Ya, jadi benar tadi apa yang dibilang oleh Pak Wali Kota ya. Jadi kalau umpama Bang Ali bisa kasih contoh lah ya. Kalau tadi dari awal kita menyebutkan bahwa PPKM skala mikro itu kan memang
pengetatan yang dilakukan itu di tingkat rukun tetangga dan rukun warga di wilayah setiap wilayah pemukiman. Makanya umpama kalau kita kasih contoh lah seperti bicara tentang umpama seperti zona merah. Kalau kita bicara pada tingkat zona merah itu artinya bahwa penularan komunitas itu kan kalau zona merah kan tinggi, sehingga yang terdapat itu lebih dari 10 rumah dalam satu rumah tangga yang memiliki kasus positif. Maka ada pembatasan yang harus bukan lagi, tapi pembatasan yang memang harus diperketat. Ya, pertama itu tidak boleh dia kumpul lebih dari 3 orang di luar rumah. Kemudian tempat ibadah, kemudian tempat bermain anak-anak, kemudian tempat umum ditutup, kecuali pada sektor-sektor yang memang esensial. Nah, tadi kalau umpama Bang Idris, Pak Wali Kota menyebutkan tentang zona hijau. Nah, begitu juga dengan zona hijau ya. Cuma memang ya ini memang persoalan yang paling mendasar ini terkait dengan data, kemudian pemahaman kita tentang zona hijau. Kan kalau zona hijau itu kan tidak ada di rumah, di satu RT, rukun tetangga itu yang memiliki kasus konfirmasi positif. Atau dalam perawatan atau isolasi mandiri selama 7 hari. Nah, 7 hari terakhir itu. Sehingga pengendaliannya dengan surveillance yang aktif di seluruh suspek yang dites, gitu. Mulai dari pemantauan kasus tetap berlangsung dalam dia berkala. Tapi seringkali diartikan bahwa daerah ini sehat, bebas corona, jadi ini daerah aman. Kalau kita mau lepas masker ya di sini. Seringkali diartikan seperti itu, Bang Ali. Ya, itu sebabnya kenapa dua hal yang harus. Kan kemarin juga saya kira kita semua ikut memantau, mendengarkan dengan baik apa yang Bapak Presiden bilang. Pertama, kalau tidak ada yang mendesak, penting banget, maka tetaplah kita ada di dalam rumah. Dan yang kedua, sampai sekarang itu mohon maaf, Pak Wali Kota, kemudian Timothy juga dan para pemirsa, kan berbusa-busa kita terus mengingatkan. Pakai masker, jaga jarak, membiasakan diri mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya ngomong begini itu, Timothy, karena Abang ini kan sudah 42 hari pernah melewati masa-masa kritis itu. Jadi, memang bagaimana ya? Kita berangkat dari pengalaman lah begitu, Bang. Berangkat dari pengalaman sebagai penyintas. Yang tidak bisa kita bercanda dengan urusan COVID ini. Ya, Pak Wali mungkin mau menambahkan juga mengenai hal ini ya, Pak Wali, ya, begitu seriusnya juga mengalami, dan ini yang harus disadari oleh warga masyarakat. Apa pesan Anda, Pak Wali, dalam kesempatan ini, khususnya bagi warga Depok yang mungkin sudah lelah begitu, tapi bagaimanapun juga protokol kesehatan justru harus sedang giat-giatnya kita disiplinkan saat ini? Ya, terima kasih. Warga Depok saya amati sejak 10 tahun paling tidak sebagai wali kota, mereka adalah warga yang religius. Ini mohon maaf, di antara pelanggaran-pelanggaran yang agak sedikit mengganggu kami adalah pelanggaran-pelanggaran, sebut saja kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, khususnya bagi kita, bagi saya umat Islam ini, ya Pak Ali, mohon maaf, mereka ini seperti kegiatan subuh keliling. Nah, subuh keliling memang sesuatu yang merindukan, ya, pengajian-pengajian. Nah, ini tolong barangkali kami minta juga ini terkait dengan masalah pemerintah nih pusat. Pertama Kementerian Agama dan juga MUI pusat. MUI pusat keluarkan fatwa, arahan-arahan kepada kami. Ya, sekarang terus terang saya menjadi bemper, saya sudah keluarkan, dilarang pengajian-pengajian yang tidak wajib. Ya, ada pengajian yang wajib soalnya. Dilarang subuh keliling. Ya, untuk melakukan sholat-sholat dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak wajib dilakukan di rumah saja. Saya mohon maaf Pak Ali, saya sebagai belatar belakang ulama, tentu mereka menyerang saya. Ini apa-apaan nih wali kota katanya kiai, tapi ngelarang-ngelarang seperti ini. Nah, kami tolong, kami siap nggak apa-apa, itu menjadi bemper risiko sebagai kepala daerah. Tapi kalau ada MUI, ada desakan dari Kementerian Agama, itu bisa mengarahkan mereka.
ini akan lebih smooth lagi. Tentunya juga pemeluk agama yang lain. Seperti itu Pak Ali dan kepada Pak Timothy. Terima kasih pada warga yang sudah disiplin, warga yang sudah mengikuti prokes juga banyak juga ya. Memang ada beberapa warga yang masih tidak mengikuti prokes. Begitu, demikian. Baik, terima kasih Pak Wali Kota sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Bang Ali juga terima kasih. Semoga sehat-sehat. Terima kasih Timothy. Terima kasih. Sehat-sehat semua Pak Wali dan juga Bang Ali. Terima kasih. Kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi saat lagi dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi bersama dengan dokter spesialis THT. Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda usai jeda berikut ini.